Halo semuanya, perkenalkan nama saya Shalawiyah dengan NIM 0446522 dari Program Studi Teknologi Pangan Universitas Terbuka. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan laporan rencana usaha saya untuk mata kuliah Praktik Kewirausahaan Produk Pangan. Produk yang saya pilih adalah frozen food dimsum dan lumpia keju dengan nama usaha Varekaco, dan saya akan slide. Nah, di sini ada latar belakang dan tujuan. Jadi kenapa saya pilih usaha frozen food? Kalau dilihat dari masyarakat di sekitar rumah saya atau di lingkungan saya itu dengan aktivitas yang cukup padat, jadi kebutuhan makanan yang praktis dan bisa langsung disajikan itu makin tinggi. Nah, dimsum dan lumpia keju itu disukai banyak kalangan dari anak muda sampai ibu-ibu atau keluarga. Bahan baku juga gampang dicari dan harganya terjangkau. Jadi peluang pasarnya masih terbuka lebar. Tujuan usaha saya di sini adalah menyediakan produk berkualitas dan higienis, memenuhi kebutuhan makanan praktis masyarakat, mengembangkan usaha mandiri di bidang pangan, memberikan produk dengan harga terjangkau, membangun brand lokal yang dipercaya konsumen. Nah, sebelum saya memilih usaha frozen food, di sini saya memiliki 5 rencana usaha. Yaitu yang pertama yang saya pilih ada frozen food, dimsum, dan lumpia keju. Di sini alasan saya memilih yaitu banyak masyarakat mencari makanan praktis untuk stok di rumah karena aktivitas yang padat sehingga frozen food memiliki peluang penjual yang stabil. Potensi dan keunggulan yang saya dapat yaitu permintaan stabil sepanjang tahun, bahan baku mudah didapat, bisa diproduksi di rumah atau home industry, target pasar cukup luas, pelajar, karyawan, ibu rumah tangga, ataupun keluarga. Kenapa saya bisa menyimpulkan ini? Karena saya sudah cukup lama menjalankan usaha ini. Dan setelah saya lihat selama beberapa bulan, itu cukup sangat amat tinggi penjualannya. Jadi itulah alasan saya kenapa pilih ini. Nah, yang kedua juga ada ide usaha minuman kekinian. Minuman kekinian yang saya pilih itu yaitu kopi butterscotch. Kopi butterscotch itu saya memilih dengan alasan daerah tempat tinggal cukup ramai oleh anak muda dan pekerja yang menyukai minuman kekinian untuk nongkrong atau dibawa berpergian sehingga berpeluang pasar cukup besar. Karena kenapa? Karena dengan kayak sekarang apalagi yang lagi viral, banyak orang yang pada jualan kopi. Karena anak muda sekarang atau pekerja-pekerja sekarang tuh mereka banyak yang mencari. Nah, potensi dan keunggulannya, tren minuman kekinian yang harus berkembang, margin keuntungan tinggi per gelas, mudah dipromosikan via media sosial, cocok dijual secara online maupun offline. Kenapa saya tidak memilih ini? Karena menurut saya sudah cukup banyak sekali penjual yang telah menjual kopi kekinian. Dan yang ketiga, yaitu adalah cemilan sehat atau granola bar energi ball. Nah, jadi ada dua produk utama di sini, yaitu granola bar dan energi ball. Alasan memilih kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat mulai meningkat sementara produk cemilan sehat masih belum terlalu banyak dijual di lingkungan sekitar. Ini juga cukup viral dan ramai di sosial media karena ramainya sekarang orang yang lebih sadar untuk menyehatkan badannya. Apalagi dengan makanan sehat ini sebenarnya sangat mendukung. Dan di sini potensi dan keunggulannya adalah pasar niche yang terus berkembang, nilai jual lebih tinggi karena healthy,
bahan baku relatif terjangkau, bisa dijual online ke seluruh Indonesia. Nah, yang keempat adalah bakery kering. Bakery kering ini di sini saya ada dua juga, yaitu nastar dan cookies. Jadi di nastar dan cookies ini alasan memilih produk bakery kering banyak dicari untuk konsumsi keluarga, hampers, dan oleh-oleh karena tahan lama dan cocok untuk berbagai acara. Potensi keunggulannya, permintaan melonjak di hari raya atau momen spesial, cocok sebagai produk hampers, tahan lama tanpa perlu freezer, varian produk bisa dikembangkan luas. Nah, yang terakhir itu ada rice ball kekinian, yaitu yang saya pilih rice ball adalah chicken karage. Alasan memilih rice bowl diminati karena praktis, mengenyangkan, dan cocok untuk pelajar maupun pekerja yang membutuhkan makanan cepat saji dengan harga terjangkau. Potensi keunggulannya, permintaan tinggi di area perkantoran dan kampus, mudah dipasarkan via GoFood atau Shopee Food, menu bisa dirotasi agar tidak membosankan, modal awal relatif kecil. Nah, di sini sebelum saya memilih itu, yaitu saya membuat pembobotan ide usaha. Di sini pertimbangannya yaitu ada 5. Satu, ketersediaan bahan baku, pasar, modal, konsumen, dan kemampuan produksi. Nah, di ide pertama itu semuanya cukup bagus, yaitu 5. Karena cukup mudah didapat dan harganya yang terjangkau. Nah, yang kedua itu mungkin ada susah di ketersediaan bahan baku, karena di tempat saya itu tidak semua bahan yang kopi yang saya pilih itu ada. Dan modalnya itu masih naik turun kalau untuk di sini, karena harga butterscotch itu yang harus dibeli secara online karena jarang ada di daerah rumah saya. Yang ketiga adalah cemilan sehat. Cemilan sehat itu dengan daerah rumah saya itu maksudnya kurang, bahan bakunya kurang untuk didapat, mungkin rada susah. Jadi dengan nilai tersebut, yang keempat itu ada ide bakery. Ide bakery itu cukup lumayan terjangkau bahan-bahannya, cuma modalnya yang cukup tinggi, dan produksinya itu tidak semua orang sebenarnya bisa, karena potensi gagal dalam pembuatan bakery itu cukup besar. Nah, yang kelima itu rice bowl. Nah, rice bowl ini modalnya relatif kecil, tetapi mungkin pembuatannya yang cukup dadakan dan bisa dibuat setiap hari. Jadi itu mungkin membutuhkan tenaga dan masuk ke dalam modal dan kemampuan produksi. Nah, di sini pembobotan ide usaha yang paling besar yaitu yang pertama, yaitu frozen food, dimsum dan lumpia keju. Nah, di sini adalah media branding dan promosi Varekako. Di sini itu ada logo dan desain kemasan produk dimsum dan lumpia keju. Nah, yang pinggir itu ada logo Varekako dengan warna olive yang cukup simpel. Kenapa saya pilih logo ini? Karena saya juga udah punya brand, cuman belum saya rilis aja, dan saya masih mempertimbangkan semuanya. Kenapa ada kopi? Karena saya sebelumnya ingin menjual kopi, dan tapi mungkin belum terlaksana. Nah, di sini itu ada desain kemasan. Nah, desain kemasan ini yang saya akan buat, tetapi untuk sekarang saya belum membuatnya. Tapi di kemudian hari saya akan membuat desain kemasan seperti ini.
Nah, di sini itu ada media branding produk dimsum dan lumpia keju. Di sini tuh saya memiliki WhatsApp pribadi untuk jualannya dan Instagram serta TikTok. Mungkin TikTok itu pakai akun saya, tidak pakai akun pribadi dari Farekanya. Di sini juga ada Shopee. Kenapa alasan saya di Shopee ini masih belum ganti nama karena pergantian nama itu cukup lama di Shopee, jadi mungkin butuh waktu untuk mengganti. Nah, ini adalah media branding. Setelah itu ada produk terpilih dan atribut produk. Sekarang kita masuk ke produk langsung. Jadi ada dua produk utama, yaitu dimsum gyoza dan lumpia keju. Dimsum gyoza itu teksturnya lembut dan juicy di dalam, enak enak banget kalau dimakan selagi hangat, apalagi habis dikukus ataupun digoreng. Sementara lumpia keju itu renyah di luar, tetapi pas digigit isian kejunya cukup lumer dan kulitnya yang cukup garing. Kedua, dikemas di vakum jadi tahan lama di freezer dan tetap higienis. Cara masaknya cukup gampang, yaitu bisa dikukus, digoreng, atau pakai air fryer. Nah, di sini ada bisnis model kanvas, yaitu BMC. Nah, yang pertama itu ada key partner. Key partnernya itu supplier bahan baku, supplier kemasan, jasa ekspedisi, sama marketplace dan medsos. Kalau dari value proposition itu ada produk praktis, rasa gurih kekinian jangkau, kemasan higienis. Customer segments ada pelajar, mahasiswa, karyawan, ibu rumah tangga, dan reseller. Revenue stream itu ada penjual frozen dimsum, penjualan lumpia keju, paket combo, dan grocery seller. Ada repeat order, pelanggan setia. Ada juga cost struktur. Cost strukturnya yaitu bahan baku, kemasan vakum, listrik dan gas, biaya promo digital. Intinya, bisnis ini didesain agar kita bisa jalan dari skala rumahan dulu, terus berkembang seiring permintaan semakin meningkat. Nah, di sini ada keterangannya secara satu persatu, yaitu supplier bahan baku itu ada dari supplier tepung, ayam, kulit dimsum, kulit lumpia, dan keju yang menjamin ketersediaan bahan berkualitas. Yang kedua adalah supplier kemasan, penyediaan kemasan frozen food yang higienis, aman, estetik untuk menjaga kualitas produk, yaitu ada jasa ekspedisi dan delivery, mitra pengiriman yang handal untuk memastikan produk sampai ke tangan konsumen dalam kondisi baik. Yang keempat ada marketplace dan media sosial. Platform digital seperti Shopee, TikTok Shop sebagai saluran penjualan dan promosi utama. Reseller atau titik jual. Mitra reseller dan warung atau kantin yang membantu memperluas jangkauan penjualan secara offline. Nah, itu ada key activities. Produk dimsum dan lumpia keju. Proses pembuatan produk mulai dari persiapan bahan, pengolahan, pembentukan, pengukusan, hingga pemvakuman. Quality control, pemeriksaan kualitas bahan baku dan produk jadi untuk memastikan standar rasa, tekstur, dan kebersihan. Yang ketiga ada pengemasan dan penyimpanan. Vakum produk dan disimpan di frozen untuk menjaga kesegaran dan berpanjang masa simpan. Yang keempat ada promosi dan pemasaran digital. Pembuatan konten kreatif di Instagram, TikTok, dan WhatsApp untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Yang kelima ada pemenuhan pasangan. Proses penerimaan order, pengemasan, dan pengiriman pesanan kepada pelanggan secara tepat waktu. Nah, di sini ada resources, yaitu yang pertama bahan baku berkualitas air segar, tapioka, keju, kulit dimsum, dan lumpia, serta bumbu-bumbu yang segar dan berkualitas,
Peralatan produksi yaitu kukusan, blender, chopper, timbangan, wajan, kompor, nampan, serta freezer untuk menyimpan produk. Mungkin selain ada freezer juga bisa dengan kulkas. Kalau kita tidak punya freezer yang kotak atau cuma freezer aja. Nah, yang ketiga itu ada resep dan pengetahuan produk. Formula produk yang telah diuji coba dan menghasilkan ciri khas rasa yang disukai konsumen. Tenaga kerja. Sumber daya manusia terampil dalam proses produksi, pengemasan, dan pelayanan pelanggan. Modal usaha dana untuk operasional awal mencakup bahan baku, peralatan, kemasan, dan biaya promosi. Di sini ada value proposition. Produk praktis siap makan, cukup kukus, goreng, atau air fryer dalam hitungan menit. Solusi makan lezat di tengah kesibukan. Rasa gurih dan kekinian. Cita rasa yang familiar disukai berbagai kalangan dengan sentuhan modern yang menarik. Harga terjangkau, harga disesuaikan dengan daya beli pelajar dan keluarga tanpa mengorbankan kualitas produk. Higienis dan berkualitas. Ada juga kemasan menarik dan informatif. Kemasan vakumnya rapi, estetik, mencantumkan info produk dan aman untuk penyimpanan lebih lama. Customer relationship itu ada pelayanan ramah dan cepat respon. Membalas pesan pelanggan di WhatsApp, DM Instagram dalam waktu singkat untuk pengalaman belanja yang menyenangkan. Promo dan program diskon memberikan diskon pembelian pertama, promo bundling, dan rewards bagi pelanggan setia untuk mendorong repeat order. Konten interaktif di medsos atau media sosial, posting resep, tips memasak, testimoni, dan giveaway secara rutin untuk menjaga engagement pelanggan. Yang keempat adalah menerima kritik dan saran. Membuka saluran feedback untuk terus memperbaiki kualitas produk dan layanan sesuai kebutuhan konsumen. Nah, yang kelima adalah edukasi produk, memberikan informasi cara penyimpanan yang benar dan variasi cara memasak melalui konten digital. Yang kelima itu ada channel. Yang berikutnya itu ada channel. Yang pertama itu ada Instagram dan TikTok. Yang kedua itu ada WhatsApp Business, yang ketiga ada Shopee Food atau GoFood, yang keempat ada penjualan langsung atau direct sales, yang kelima ada reseller dan titik jual. Nah, di sini juga ada customer segments. Yang pertama adalah pelajaran mahasiswa. Pelajar itu mencari cemilan atau lauk praktis dengan harga terjangkau yang bisa di stok di kos atau asrama. Yang kedua ada karyawan dan pekerja membutuhkan stok makanan frozen yang bisa disediakan cepat di sela-sela kesibukan kerja. Ibu rumah tangga mencari produk frozen berkualitas dan sebagai solusi masak praktis untuk keluarga. Yang keempat, pecinta frozen food dan cemilan. Konsumen yang antusias mencoba produk frozen food varian baru dengan rasa unik dan kekinian. Yang kelima, dari reseller makanan ringan. Pelaku usaha kecil yang jual kembali produk frozen food untuk mendapatkan keuntungan tambahan. Yaitu ada cost struktur. Yaitu yang pertama ada biaya bahan baku, biaya kemasan, biaya listrik, gas dan air, biaya promosi, biaya pemasaran, biaya transportasi dan pengiriman. Nah, di sini ada revenue stream. Dan situ sebenarnya bisa dilihat ya. Biar saya tidak menjelaskan secara lama. Yang setelah itu ada alat dan bahan produksi. Di sini alat yang saya butuhkan adalah kukusan, pisau tahunan, parutan, sendok atau centong, baskom atau wadah, piring, timbangan, chopper dan blender, wajan dan sudit, kompor dan nampan. Bahan-bahannya yaitu ada ayam, tapioka, garam, sawi saus tiram, dan sauri lada hitam, minyak wijen, telur, minyak goreng, daun bawang, wortel, labu siam, kulit lumpia atau springle, keju, kaldu, bawang putih. Nah, cara pembuatannya itu sebenarnya simpel aja. Cuman kalau untuk lumpia keju itu cukup memakan waktu yang lama. Kalau kita memproduksinya secara besar-besaran. Siapkan seluruh bahan baku yang dibutuhkan, parut labu dan wortel hingga halus, goreng daun bawang dan bawang putih hingga harum, blender daun bawang, bawang putih, telur, sauri, minyak, wijen, dan bumbu halus lainnya. Chopper ayam hingga halus. Campurkan semua adonan yang telah di blender tadi. Bentuk adonan menjadi kulit lumpia untuk dimsum
untuk dimsum dan kulit spring roll untuk lumpia keju. Kukus produk yang telah dibentuk hingga matang sempurna. Dinginkan produk sampai benar-benar dingin sebelum dikemas. Vakum seluruh produk dimsum dan lumpia keju, simpan di freezer atau langsung bisa juga digoreng. Nah, ini adalah dokumentasi pembuatan produk dimsum dan lumpia keju. Bisa dilihat ada di sini tuh yang pertama ada bahan-bahan dan alat yang telah disiapkan. Terus juga ada waktu penggorengan bahan-bahan yang harus digoreng, terus pemblenderan, terus adonan yang telah halus, terus cara membentuk adonannya. Setelah itu pengukusan dan vakum, serta juga disimpan ke dalam freezer. Nah, di sini juga ada harga pokok produksi atau HPP dan harga jual. Di sini tuh yang saya tampilkan adalah harga yang saya keluarkan untuk saya buat, yaitu dalam satu batch campur ada 95 pieces, dimsum gyoza 55 pieces, lumpia keju 40 pieces, total modal yaitu 171.135. HPP per pieces untuk lumpia keju itu sekitaran di harga 3.500. HPP per pieces untuk dimsum gyoza yaitu 2.000. Total modal satu batch yaitu 171.135. Di sini sebenarnya saya ada dua penjualan, yaitu penjualan secara langsung dan penjualan frozen food untuk disimpan di warkop. Dan warkop akan menjualkan produk yang saya titipkan itu secara matang. Nah, di sini itu lumpia keju. Nah, lumpia keju ini yang saya jual frozen food itu isi 6 dengan HPP-nya 14.834, yang harga jualnya itu 30.000 dengan untung 51%, yaitu atau 15.166. Dan kedua itu ada dimsum gyoza isi 15 dengan HPP awal 19.890, harga jual 35.000 dengan untung 43%, yaitu 15.110. Nah, di sini juga ada paket campur, yaitu paket campur dimsum 5 dan lumpia keju 3 dengan harga HPP itu 14.112 dengan harga jual 25.000, dengan keuntungan yang saya dapat yaitu 44%, yaitu 10.888. Nah, di sini juga ada yang saya jual matang di warkop. Dimsum gyoza 5 pieces dengan chili oil. Dengan HPP 8.199, saya jual 15.000 dengan keuntungan 6.801 atau 45%. Lumpia keju 3 pieces dan chili oil 9.421 dan dijual sama warkop yaitu 15.000. Dengan margin keuntungan 37%. Nah, paket campur itu ada dimsum 5 pieces dan lumpia keju 3 dengan HPP 15.920 dengan harga jual 22.000. Margin yang kita dapat adalah 28.000. Nah, semua harga warkop sudah di bawah 18.000 per porsi untuk single item. Jadi warkop masih bisa ambil margin yang layak waktu jual ke konsumen akhir. Yaitu ada strategi pemasaran. Untuk strategi pemasaran saya pakai konsep 4P, produk dimsum dan lumpia keju frozen, kemasan higienis dan menarik, multi varian. Price, harga terjangkau untuk pelajar, ada paket hemat dan combo. Harga grosir buat reseller. Place-nya itu ada penjualan online atau medsos, Shopee Food dan GoFood, titip jual kantin atau warung, penjualan langsung. Promotion, itu ada promotion, konten Instagram,
dan TikTok, WhatsApp broadcast, promo perdana, dan diskon testimoni pelanggan. Nah, di sini adalah dokumentasi penjualan saya selama di Warkop, dan ada juga penjualan secara langsung yaitu dengan frozen food. Nah, di sini ada juga testimoni dari para pelanggan. Setelah itu ada kesimpulan produk frozen food instan lumpia keju. Ide usaha terpilih berdasarkan pembobotan tertinggi yaitu dengan skor 25, pasar luas yaitu pelajar, karyawan, ibu rumah tangga, dan reseller. Bahan baku mudah didapat dengan modal yang terjangkau dan terjamin strategi pemasaran digital melalui medsos dan marketplace.